Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan ngejawab tantangan teman-teman untuk bikin konten masak. Jadi kapan hari itu kan saya bikin pertanyaan di Instagram, enaknya bikin konten apa gitu. Lalu ada beberapa teman-teman yang bikin konten masak gitu. Nah akhirnya di video kali ini saya akan bikin konten masak. Nggak tahu cocok atau enggak, nanti tuliskan aja di komentar cocok nggak cocok gitu ya. Oke, nah di sini bahan-bahan saya sudah tersedia. Teman-teman juga pasti bisa nebak ya. Jadi di sini di meja saya ini ada kopi instan. Ini mereknya Nescafe Classic. Ini nggak di endorse ya. Ini saya pakai ini. Lalu di sini ada gula. Yang jelas pasti ada semut. Ada semutnya nggak ya? Oh ada semutnya satu udah mati. Lalu ada nih susu apa ini? Full cream. Ya, dibuat dari susu segar nih. Oke. Nah, dari tiga bahan ini sama ada es batu juga. Dari tiga bahan ini teman-teman juga pasti bisa nebak saya mau bikin apa? Ya, benar, saya mau bikin martabak. Enggak ya. Kita bikin dalgona kopi. Ya, dalgona kopi ini salah satu kopi yang lagi viral di internet. Jadi ini sempat viral. Ini kan aslinya dari Korea nih. Dalgona kopi ini kan dari Korea lalu viral di Indonesia. Ini viral, banyak yang bikin challenge-nya untuk bikin, ada yang nge-share tips triknya untuk bikin dan sebagainya. Ini dulu kalau nggak salah yang bikin challenge-nya Jung Il-woo ya, atau siapa itu, artis Korea. Setelah itu terus di Indonesia juga viral gitu. Nah sebelumnya saya akan bahas beberapa kesalahan yang mungkin teman-teman lakukan saat bikin dalgona kopi sehingga tidak bisa maksimal. Kemarin ada yang nge-share di sosial media itu dia sampai 3 kali nggak berhasil. Soalnya yang pertama dia pakai kopi instan tapi yang 3 in 1. Nah itu salah tuh. Jadi jangan pakai 3 in 1, jangan pakai yang sudah ada gulanya, ada krimnya, ada susunya, itu jangan. Ya, jadi pakai yang kopi murni lalu pakai yang instan. Saya kalau nggak salah ini kan nggak ada ampasnya. Kalau yang kopi tubruk biasa itu ada ampasnya. Ya, tapi jadi jangan pakai kopi biasa, pakai kopi ini. Tuh. Berikutnya ini gula biasa ya, gula. Pokoknya jangan yang gula batu, saking batunya sampai bandel dikasih tahu itu jangan. Ini saya pakai Indomilk. Kenapa pakai ini? Karena kemarin waktu promo di Indomaret ya. Jadi ini pas promo jadi belinya ini. Mau susu apapun terserah, Ya ada juga yang pakai SKM, ya, susu kental manis. Kalau bisa pakai susu ginian. Gitu ya. Ini ada es batu, kalau saya nggak suka panas, saya lebih suka dingin. Ini es batu nanti buat es. Lalu ini nanti kita buat ngocoknya. Ini buat ngocoknya. Ini nanti buat wadah dalgona kopinya. Oke, yang pertama adalah komposisi. Ya, komposisi yang paling tepat atau yang sering dipakai orang-orang adalah 1:1. Ini mana guntingnya ini? Nah, ini kita sudah punya gunting. Nah, komposisinya adalah 1:1. Nanti ini sebelumnya yang kita siapkan dulu nih. Nanti kita bikin 2. Satu saset ini kalau di belakang ada tulisannya nih, gitu baca ya. Jadi petunjuk itu untuk dibaca. Jangan kayak teman-teman kalau install aplikasi itu kan cuma next ya, term of service-nya nggak dibaca. Di sini dikasih tahu bahwa ada tulisannya nih, campur 1 sendok teh Nescafe Classic dalam tanda kurung 2 gram. Ini kan satu saset nih 2 gram nih, dengan air panas. Jadi 1 sendok teh. Jadi takarannya si Nescafe 1 saset ini 1 sendok teh. Gitu ya. Jadi bukan 1 sendok makan, tapi 1 sendok teh. Oke, nanti kita bikin ini. Lalu ini gulanya saya adanya sendok ini kita anggap 1 sendok teh ya, sendok kecil nih. Jadi ini kita anggap 1 sendok teh aja. Kita nanti bikin 2, nggak usah banyak-banyak, saya enggak. Takutnya nanti saya melekan nggak bisa tidur saya. Oke, karena gula sudah tidak kita perlukan lagi, kita taruh di bawah saja. Ya, habis manis sepah dibuang. Ini sendok nggak perlu. Oke, ini susu nanti ya, ini kopi. Nah nanti ada perlu air panas. Jadi modelnya pakai air panas. Meskipun ada juga yang eksperimen pakai es air dingin juga ada. Sebenarnya yang paling penting adalah
pengocokannya. Jadi dalgona coffee kan gini, nanti ada dua layer kan, yang bawah ini susu, lalu yang atas ini adalah dalgonanya, istilahnya dalgonanya. Nah, si dalgona ini kalau nanti dikocok itu akan ngefoam, ya ngembang ngefoam. Nah, banyak teman-teman yang belum ngembang maksimal, belum sampai ngefoam itu sudah disajikan gitu, sudah disajikan. Nah, intinya adalah di proses pengocokannya. Ya ini kita nggak hanya masak, ini ada biar namanya juga channel Dosen Deso harus ada edukasinya ya. Ada proses mengocoknya ya. Ada beberapa temen yang sedikit keliru itu ngocoknya pakai sendok atau garpu. Nah, kalau ngocoknya pakai ini lama jadinya. Ada yang sampai setengah jam, ada yang sampai, misalkan saya punya anak kecil nih, si bayi ini, si kecil, si anak yang kedua ini, saya mulai ngocok sampai dia lulus sarjana gitu ya, itu baru selesai. Itu lama kalau pakai gini dan kadang kurang bisa ngembang maksimal. Nah, beberapa alat yang biasanya dipakai oleh orang-orang ada juga pakai kayak gini. Ya, wis kayak ini bisa. Nih, yang ini kalau pakai manualan ya, kalau pakai manualan bisa pakai pengocok kayak gini. Bisa juga pakai saringan. Nah, kayak gini. Jadi ngocoknya pakai saringan. Itu ada juga. Ini kalau yang manual, ini pakai ini bisa. Lalu pakai ini. Bukan ya, keliru, sorry. Kalau manualan sih itu sih. Nanti ada juga yang elektrik. Yang elektrik pakai wisp yang elektrik, tahu tuh yang kecil yang ujungnya bisa muter sendiri tuh, gitu ya, pakai pengocok itu juga bisa. Nah, kalau kali ini saya pakai mixer aja. Kalau nggak pakai mixer, teman-teman juga bisa pakai kayak gini. Apa namanya, cuper ya, namanya cuper ini ya. Mana nih? Dipakai cuper ini juga bisa nih, ini santai tuh. Kalian tinggal tidur sama dipencet-pencet. Ini udah, nanti udah ngembang sendiri tuh. Ini pakai ini juga bisa. Nah, cuman untuk saya kali ini saya pakai ini aja nih. Aduh, pakai ini ya. Oke, kita pakai ini aja supaya apa? Supaya tidak terlalu lama dan bisa ngembang maksimal gitu. Kalau ini butuh waktu, ini butuh waktu. Kalau ini kan lebih cepat. Atau kalau santai pakai apa wisp ya kan? Istilahnya apa itu? Itulah. Oke, sekarang kita akan mulai mengocoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, selain 3 komposisi ini ya, ada 1 komposisi atau yang harus disiapkan, yaitu hati yang bersih. Ini kalau mau bikin dalgona kopi itu harus dengan hati yang bersih. Oke, kita ini sudah selesai. Sekarang kita siapkan air panasnya dulu ya. Jadi 1:1 ini tadi 2 sendok teh, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh Nescafe atau 2 bungkus 2 saset Nescafe. Sekarang kita siapkan air panasnya dulu. Oke, ini kita sudah siap air panasnya. Ya, ini kita bersihkan dulu ujungnya, tadi kena saya ini ya. Oke, karena 1:1, menurut tadi sendok saya nih. Oke, kita bikin nanti ada air. Kita anggap ini 1 sendok makan 2 sendok teh ya. Itu nanti kalau pakai itu nanti komposisinya jadi nambah. Ini aja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita anggap aja gitu. Kalau bisa sesuai ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses pengocokan. Jadi proses pengocokan ini proses yang paling penting supaya si dalgona ini bisa ngembang. Gitu. Nah, di sini kita pakai ini. Oke, dan ngocoknya ini kita pakai kecepatannya bertahap. Ya, kita pertama pakai yang pelan dulu. Ya, ini maaf ada sedikit kesalahan teknis. Jadi tempat saya untuk ngocok itu terlalu gede. Jadi kalau pakai ginian akhirnya nyebar kemana-mana nih. Tadi kok saya putar juga nih. Ya, jadi ini saya ganti di gelas saja biar enak. Nah, supaya bisa ngefoam itu memang perlu kesabaran. Kalau teman-teman kayak
yang di share pokoknya yang lembek-lembek gitu ya gini aja sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau ngefoam harus sedikit lebih lama lagi. Jangan-jangan dari tadi sudah selesai sebelumnya ini ya. Oh iya, sudah selesai ternyata. Jadi saya nggak tahu, saya terlalu lama ini kayaknya ya. Ini jadi kalau mau ngetes dia sudah ngefoam atau enggak, ini ternyata saya memang bikinnya dikit ya. Saya yang terlalu lama, seharusnya dari tadi sudah selesai nih. Jadi kalau pertanyaannya dia ngefoam atau enggak ya, ini kalau gelasnya dibalik itu dia nggak jatuh. Jadi kalau kalian ngocok terus bikin dan gelasnya dibalik itu kok jatuh, itu berarti masih belum ngefoam maksimal. Jadi sebenarnya tadi sudah ngefoam dari tadi, saya nggak tahu ya, maklum ya, ini baru dadakan. Ini serius nggak jatuh. Ini ada isinya nih, ada, tapi nggak jatuh. Ya jadi pertandanya kalau dia ngefoam atau enggak kayak gitu. Kayak gini kita taruh sini dulu. Ingat, nggak usah pakai ginian ya. Oke, sekarang kita masukkan. Es batunya sampai mencair ini. Oke, selanjutnya kita masukkan susunya. Biasanya dikocok ke sini. Sesukanya sih. Ada yang 3/4, ada yang agak gini, itu juga ada. Mana sendok saya tadi? Oh, enggak sendok. Sendok. Oh, ini apa? Nih, kalau dia ngefoam itu pasti ini nggak lembek. Ya. Tuh nggak jatuh-jatuh dia. Tuh. Ternyata saya bikinnya kurang banyak ini kayaknya ya. Ternyata saya bikinnya kurang banyak ya. Apa ini sok-sokan saya ngasih tahu orang, ternyata jadinya kayak gini. Tapi intinya gitu sih, ini kurang banyak aja sih saya bikinnya. Ya jadi patokan kalau dia ngefoam atau enggak itu kalau gelasnya ini dibalik rimnya ini dia nggak jatuh. Ini anggap aja ini jadinya gini ya. Dan yang paling menyebalkan dari ini adalah setelah kita berjuang mengocok minumnya, caranya dicampur. Tuh ini masih tuh, jatuhnya aja lama nih kalau bener-bener ngefoam nih ya. Tuh. Cuman saya tadi bikinnya kurang banyak. Aduh. Kalau ini nggak usah pakai blender, nggak usah pakai itu ya, biasa aja. Jadi saya tadi bikinnya memang ternyata kurang banyak. Ada juga yang kalau istri kemarin airnya pakai 2 sendok makan dan ngefoam juga jadinya lebih banyak. Ini tadi kan saya 1 tuh, saya ngikutin orang-orang 1:1 tuh. Seger sih, soalnya ada es batunya. Kalau rasa nih, karena saya bukan pecinta kopi, jadi menurut saya standar sih ya segini lah dalgona kopi ya gini rasanya ya, tergantung teman-teman juga sih. Kalau yang penyuka kopi mungkin ya suka. Kalau saya itu orang munafik yang kalau ngomong saya mau ngopi tapi saya di tongkrongan pesennya es teh. Itu katanya orang-orang kan 3 ciri orang munafik kan, kalau ngomong berkhianat, kalau dipercaya dia berkhianat, kalau ngomong dia bohong, sama berangkat ngopi belinya es teh. Nah, itu. Ya ini. Jadi itu tadi resep dalgona kopi ala dosen Deso, meskipun tidak maksimal karena ternyata kurang banyak saya bikin ininya. Dan tadi ada satu
kesalahan saya tadi bikin ini mungkin karena masih ada beberapa yang di sini juga nih ya. Jadi harusnya tadi saya langsung pakai ini. Ya maklum ini konten pertama masak-masak ya. Kalau ada yang suka silahkan di like, kalau yang nggak suka silahkan di dislike ya, atau komentar mau dimasakin apa lagi tuliskan aja di komentar. Oke, saya Fajar Rahman Hariri, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya teman-teman ya bisa ngikutin saya terus. Saya juga lebih semangat bikin konten-konten yang lainnya. Oke, saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Neng kok suwe neng? Kurang akeh yo. Iku piye ta, Pak? Kopi loro ta? Iya loro, tapi coba banyune sak siji iki. Loro, Pak, aja ngene loro, sing gak mudeng. Beda berarti. Sampo, Pak.